Oke, saya langsung aja. Kita kembali lagi kepada pertanyaan yang kita udah bahas dari ini ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 21 ya, tentang dia yang tidak mengenal dosa. Coba tolong bisa dibacakan kembali oleh Meta 2 Korintus 5 ayat 21 ini. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, sebentar saya akan share dulu Alkitabnya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Jadi dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini saya akan melanjutkan pembahasan ayat ini. Jadi seperti yang saya pernah utarakan mengenai maksud daripada tidak mengenal dosa. Tentunya dalam pengetahuan Allah, Allah mengetahui segala sesuatu ya. Tidak ada yang Allah nggak kenal. Tidak ada yang Allah nggak tahu. Jadi yang dimaksud di sini bukan dalam pengetahuan. Allah tidak mengetahui tentang dosa, karena di dalam bahasa Inggris pun disebut dengan new ya, dengan know atau new. Maka itu jelas menunjukkan bahwa kalau diterjemahkan secara hurufiah, Allah tidak mengetahui tentang dosa, atau tidak di sini disebut dengan tidak mengenal. Tapi yang pasti Allah itu mengetahui, Allah mengenal tentang dosa. Tapi yang disebut dengan mengenal di sini adalah Allah itu tidak ternoda oleh dosa atau tidak tersentuh oleh dosa. Ya, tidak terdistorsi oleh dosa. Ya, itu yang dimaksud. Nah, telah dibuatnya menjadi dosa itu saya sudah juga bahas. Ini tolong mic-nya siapa ya yang belum di-mute? Tolong host-nya bisa mem-mute. Sebentar. Ya, jadi dibuatnya menjadi dosa. Itu bukan berarti lalu Kristus menjadi orang berdosa, itu tidak. Karena dia tetap tidak berdosa. Tapi dibuatnya menjadi dosa itu artinya Kristus menanggung. Sebentar ya, ini kok mic-nya terganggu terus. Jadi Kristus menanggung menanggung hukuman yang seharusnya tertimpa kepada Anda dan saya, itu ditimpakan kepada Kristus. Hukuman akibat dosa itu ditimpakan kepada Kristus. Itulah yang disebut dengan telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dan itu memang suatu hal yang kalau kita cuma berteori seperti ini ya memang ngomongnya gampang sekali ya, bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tapi di dalam hakikat keberadaan Allah yang maha suci, ya Allah yang sama sekali tidak berkenaan dengan dosa, harus tertimpa hukuman akibat dosa itu, yaitu maut. Nah, itu tentunya suatu yang amat sangat
bagi Allah ya, bagi Allah itu sesuatu yang amat sangat bertentangan dengan hakikat Allah yang Maha Suci. Bagaimana dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Ya, amat sangat bertentangan dengan hakikat Allah yang Maha Suci. Dan itu tentunya suatu pergumulan yang hebat, yang sebetulnya itu yang Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Inilah yang dipergumulkan Tuhan Yesus. Jadi saya menolak tafsiran yang mengatakan Tuhan Yesus itu takut mati, takut disiksa, takut sengsara. Sama seperti kita yang bisa takut mati, takut disiksa, atau takut sengsara, takut menderita. Ya, tidak. Saya yakin 100% Tuhan Yesus tidak takut mati dan tidak takut sengsara atau menderita. Itu bukan yang ditakuti oleh Tuhan Yesus. Kalau itu yang ditakuti Tuhan Yesus itu bohong. Karena dia pernah mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut kepada yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun nyawa, yaitu kepada Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus sendiri ngajari murid-muridnya untuk tidak takut mati, tapi dia sendiri takut mati. Ya konyol banget kan. Lalu saya juga pernah mengkhotbahkan ini, dan saya mengatakan kalau Tuhan Yesus benar-benar takut mati atau takut disiksa, Tuhan Yesus itu kalah sama para teroris yang nggak takut mati. Ya, teroris itu loh berani mati. Ya, dan Tuhan Yesus juga kalah lagi dengan para martir, karena para martir itu juga sampai rela mengorbankan nyawanya demi menjadi saksi bagi Kristus. Sedangkan Kristus sendiri takut mati. Jadi saya merasa tafsiran ini tafsiran yang terlalu konyol dan menganggap Kristus sama dengan saudara dan saya yang bisa takut mati. Itu yang tadi saya bilang, manusia aja ada yang tidak takut mati kok. Ya, apalagi Kristus. Oke. Jadi yang kalau begitu yang ditakuti oleh Kristus itu apa? Yang ditakuti oleh Kristus adalah ini. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Karena ini sangat bertentangan dengan hakikat kesucian Allah. Bagaimana mengalami Allah yang Maha Suci bisa mengalami hukuman akibat dosa manusia. Dan hukuman akibat dosa manusia itu hanya satu yang paling pokok, yaitu apa? Yaitu maut. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a, upah dosa adalah maut. Dan Kristus mengalami maut, menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mengalami maut. Itu yang digantikan oleh Kristus. Dan itu yang paling digumulkan oleh Kristus, yaitu harus mengalami maut. Dan maut itu artinya adalah berpisah dengan Allah. Dan itu yang melawan hakikat keberadaan Kristus yang sebenarnya tidak boleh berpisah dengan Allah Bapa. Dan Kristus mengalami itu. Mengalaminya di mana? Di kayu salib. Kapan? Yaitu waktu Kristus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu mengalami keterpisahan. Dan keterpisahan itu adalah suatu misteri sepanjang zaman yang tidak terpecahkan. Ya, tapi betul-betul harus terpisah, karena definisi maut itu adalah terpisah dari Allah. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, hutang maut harus dibayar dengan maut. Sekali lagi saya tegaskan bahwa penebusan Kristus itu membayar hutang saudara dan saya itu bukan cuma sekedar menderita, bukan cuma sekedar dicambuk, bukan cuma sekedar dikasih mahkota duri, ya, bukan sekedar dipaku di kayu salib, tapi membayar hutang saudara dan saya akibat dosa itu fokusnya cuma satu, yaitu
maut. Dan itulah yang paling mengerikan bagi Kristus, berpisah dengan Allah. Dan itulah yang juga seharusnya paling mengerikan bagi setiap orang-orang, setiap manusia, bahwa hal yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia itu adalah berpisah dengan Allah. Tapi manusia yang mati rohani ini tidak merasa bahwa berpisah dengan Allah itu sesuatu yang paling mengerikan. Bahkan enjoy saja di dalam keadaan terpisah dengan Allah. Menikmati keadaan terpisah dengan Allah. Nah, itu yang menjadi suatu hal yang ironis, karena memang manusia yang mati rohani tidak menyadari akan kefatalan dirinya. Dan itu akan baru disadari nanti pada saat dia mengalami hukuman kekal itu. Ya, yaitu di dunia akhirat akan mengalami hukuman kekal, dan baru saat itu baru disadari betapa ngerinya hidup menanggung hukuman maut, berpisah dengan Allah di dalam kekekalan. Nah, itu betul-betul mengerikan. Jadi sebetulnya yang gambaran mengerikan di neraka itu bukan sekedar api menyala-nyala, ya, atau gertak gigi, ya, atau yang katanya orang yang pernah tur ke neraka itu katanya, daging-daging meleleh, orang-orang berteriak-teriak karena dagingnya meleleh, kesakitan luar biasa. Itu bukan itu gambaran kengerian. Gambaran kengerian adalah kengerian dalam arti rohani. Dan kengerian dalam arti rohani itu adalah berpisah dengan Allah. Berpisah dengan Allah itu adalah digambarkan kegelapan yang paling gelap. Ya, kegelapan yang paling gelap. Wah, itu sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Kalau kita betul-betul gelap, saudara pernah tidak mengalami kegelapan yang paling gelap? Yaitu di satu ruangan yang sama sekali tidak ada sinar, ya, sama sekali nggak ada lampu, sama sekali tidak ada benda-benda bercahaya. Ya, mungkin ada fosfor atau apa yang masih bercahaya. Tidak ada sama sekali, gelap gulita, tapi ada gelap yang lebih gelap dari semua kegelapan. Nah, itulah, dan kegelapan yang paling gelap dari semua kegelapan itu adalah terpisah dari Allah. Itu tidak bisa dibayangkan kengeriannya bagaimana. Ya, mungkin saudara pernah membayangkan hukuman-hukuman orang yang di penjara yang paling mengerikan, yaitu penjara yang sama sekali tertutup, ya, tidak ada suara, kedap, lalu nafas saja susah, ya, lalu kegelapan, tidak ada sinar sama sekali, dalam kesunyian yang benar-benar sunyi dan kegelapan yang benar-benar gelap, dan nafas yang dengan kekurangan oksigen. Itu bagaimana menderitanya dengan keadaan seperti itu. Dan kalau berpisah dengan Allah lebih menderita dari itu. Ya, nggak tahu lagi sudah. Saya nggak bisa membayangkan lagi bagaimana penderitaan yang terpisah dari Allah itu. Nah, itulah kondisi berpisah dengan Allah, dan itulah kondisi yang dialami oleh Kristus yang tidak boleh berpisah dengan Allah, tapi harus berpisah dengan Allah karena atau demi kasih-Nya kepada manusia. Dan itulah yang disebut dengan darah yang mahal. Ya, darah yang mahal. Kristus sudah menanggung akibat dosa dengan mengalami maut, itulah yang disebut dengan dibayar lunas dengan harga yang mahal. Ya, bukan tetesan-tetesan darah itu yang mahal, tapi
Bagaimana Kristus harus berpisah dengan Allah. Dan itu dia yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa karena saudara dan saya. Supaya, nah ini kelanjutannya, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, perhatikan, di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kata dibenarkan ini adalah satu keadaannya yang amat sangat penting dalam kehidupan saudara untuk bisa datang kepada Allah yang benar, yaitu karya Kristus membuat saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Kata dibenarkan menunjukkan bahwa saudara dan saya bukan orang benar karena kebenaran kita sendiri. Kita tidak benar karena kebenaran kita sendiri. Kita benar karena dibenarkan. Kita benar bukan karena karya kita, karena perbuatan kita, karena jasa kita, karena usaha kita. Sama sekali tidak. Kita dibenarkan oleh karya Kristus, yang dimana dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tidak seharusnya terhukum mengalami hukuman. Dia yang seharusnya tidak berpisah dengan Allah harus berpisah dengan Bapa. Supaya di dalam dia, di dalam Kristus kita dibenarkan. Ya, dibenarkan itu artinya dipandang benar atau dianggap benar oleh Allah. Ya. Nanti dalam pengadilan, ya, dalam pengadilan akhir, saudara dan saya akan menghadapi tahta pengadilan Allah, dan hakim di mana pada waktu ada pembelanya, dan pembelanya adalah Kristus. Ya, Kristus juga hakim, dan Kristus juga sekaligus pembela saudara dan saya. Ya, dan di dalam penghakiman itu hakim ini akan mengetok palu. Ya. Dan waktu hakim ini mengetok palu, apa yang diucapkan oleh hakim ini? Hakim ini akan mengucapkan not guilty. Bahasa Indonesianya adalah tidak bersalah. Not guilty. Tidak bersalah. Kenapa saudara bisa dihakimi dan divonis tidak bersalah? Karena semua hukuman sudah ditimpakan kepada Kristus. Itu yang luar biasanya cara penebusan Allah, cara membenarkan saudara dan saya. Kenapa harus melalui itu? Karena saudara sendiri dengan perbuatan Anda tidak mungkin bisa mencapai tuntutan Allah, di mana saudara dan saya harus sempurna tanpa noda dosa sama sekali. Dan itu tidak mungkin kita tanpa noda dosa, karena kita sudah berdosa. Dan kita sudah dijatuhi hukuman, harus mengalami maut. Tapi bagaimana saudara dan saya bisa bebas dari hukuman maut itu? Karena kita sudah berdosa ini, maka Kristus datang ke dunia untuk menanggung hukuman yang harus saudara dan saya tanggung. Maka karena Kristus sudah membayar hukuman itu bagi saudara dan saya, maka kita divonis not guilty, tidak bersalah. Karena Kristus sudah membayar lunas untuk saudara dan saya. Puji Tuhan. Ini suatu hal yang amat sangat tidak masuk akal ya di dalam pikiran saudara dan saya, bagaimana ini bisa menjadi solusi.
umumnya semua orang beranggapan solusinya adalah saya harus berbuat baik. Solusinya adalah saya harus membayar hutang saya dengan saya berbuat baik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya harus melakukan amal saya. Saya harus melakukan syarat-syarat agama saya untuk saya bisa lolos dari hukuman Allah. Tapi tidak. Ya, hukuman itu tidak bisa dibatalkan karena perbuatan baik saudara dan saya. Kenapa hukuman tidak bisa dibatalkan karena perbuatan baik saudara dan saya? Karena hukuman ini sudah divonis dan hukumannya bukan karena saudara dan saya harus bayar perbuatan baik. Tidak. Yang harus saudara dan saya bayar itu bukan perbuatan baik. Yang harus saudara dan saya bayar akibat dosa itu adalah maut. Maut. Maut itu berpisah dengan Allah. Itu hukuman matinya. Hukuman matinya adalah mengalami maut. Nah, saya pernah kasih ilustrasi kan. Orang yang menyelundupkan narkoba. Lalu dia dijatuhi vonis hukuman mati. Lalu orang yang nangis-nangis bertobat. Ampuni saya hakim, ampuni saya. Saya sudah jerah, saya tidak mau melakukan itu lagi. Saya akan membayar seluruh hutang negara. Saya akan bayar 100 kali lipat ganda terhadap kerugian negara. Saya akan mengabdi kepada negara. Saya akan menyerahkan hidup saya kepada negara. Saya akan berbuat semuanya bagi keuntungan negara. Saya tidak lagi mau melakukan kejahatan saya. Saya mau berbuat baik seumur hidup saya. Hakimnya bilang, enggak, hukuman yang untuk kamu itu bukan karena kamu harus bayar dengan perbuatan baik. Kalau kamu harus bayar dengan perbuatan baik, kamu bisa bebas daripada hukumanmu karena memang itu hukuman yang harus kamu bayar. Tapi tidak, hukuman yang harus kamu bayar adalah hukuman mati. Hukuman mati tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Hukuman mati tidak bisa dibayar dengan uang. Hukuman mati tidak bisa digantikan dengan apapun. Hukuman mati ya harus dijalani dengan hukuman mati. Anda mau bayar berapapun, Anda mau berbuat baik apapun, tidak akan pernah bisa meloloskan Anda dari hukuman mati. Kecuali cuma satu, Anda bisa lolos dari hukuman mati, yaitu kalau presiden memberikan pengampunan. Entah itu namanya grasi atau amnesti, saya lupa. Jadi yang pasti ada pengampunan yang diberikan untuk Anda bisa lolos. Ya, itu kalau di dunia kita, ya di negara. Itu hanya bisa diselesaikan dengan pengampunan. Nah, demikian juga saudara dan saya. Upah dosa adalah maut. Dan semua orang harus mengalami maut. Itu di Roma 6 ayat 23. Ya. Tapi solusi untuk bisa bebas dari maut, itu pengampunannya hanya melalui karya Kristus. Nah, jadi kalau hukum negara, kalau di Indonesia kan pengampunannya melalui presiden. Kalau presiden sudah bisa memberikan pengampunan, amnesti mungkin ya. Jadi sudah Anda tidak lagi dihukum mati, tapi diganti dengan hukuman seumur hidup misalnya begitu. Ya itu hanya presiden yang boleh melakukan itu. Ya dan itu sudah peraturan negara. Nah, demikian juga peraturan yang Allah buat bahwa pengampunan tidak bisa ada jalan lain kecuali oleh karya Kristus yang sudah membayar hutang saudara dan saya di kayu salib. Karena Kristus menggantikan saudara dan saya dan dia menanggung hukuman yang harus saudara dan saya tanggung. Jadi sebetulnya anugerah itu memang gratis, tapi gratis itu bukan murahan. Dan gratis itu bukan berarti tidak ada yang bayar.
diberikan kepada saudara secara gratis. Tapi anugerah itu dihasilkan karena ada yang membayar. Dan Kristus sudah membayar itu di kayu salib. Mengalami maut, berpisah dengan Allah di kayu salib. Kiranya ini boleh menguatkan dan meneguhkan Anda di dalam kita menghayati arti dibenarkan oleh Allah. Jadi sekali lagi yang tegas, iman Kristen mengajarkan kita dibenarkan bukan oleh perbuatan, tapi karena anugerah. Kenapa perbuatan tidak bisa membenarkan? Karena perbuatan kita semua sudah ternoda oleh dosa, dan karena perbuatan kita seperti kain kotor di hadapan Allah, dan karena hutang saudara dan saya bukan hutang berbuat baik, tapi hutang maut. Dan maut inilah yang sudah dibayar oleh Kristus di kayu salib waktu Kristus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Kiranya pemikiran yang komprehensif dan integrated ini, yang menyatu dan utuh ini boleh menjadi suatu pemikiran yang merupakan anugerah dari Tuhan bagi orang-orang yang sudah dijelikan mata rohaninya dan menerima anugerah keselamatan yang datang dari Allah. Maka untuk ayat finalnya, ya ayat terakhir yang saya mau sharingkan kepada Anda, mari kita baca tadi ayat yang tadi saya sudah sebut, yaitu Roma pasal 6 ayat 23. Tolong bisa dibacakan oleh Meta. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yes, ayat ini luar biasa sekali. Ya, yang pertama adalah upah dosa ialah maut. Itu tadi yang saya bolak-balik katakan bahwa akibat dosa hukumannya adalah hukuman mati, yaitu maut. Ya, jadi tadi narkoba hukumannya adalah hukuman mati. Bukan hukuman harus kerja rodi misalnya, atau kerja paksa, atau harus mengabdi berbuat baik sampai 100 tahun misalnya begitu. Enggak, hukumannya bukan itu. Hukumannya adalah hukuman mati. Dan ini juga sama, saudara dan saya sudah melakukan dosa dan hukumannya adalah hukuman mati, yaitu maut. Maut itu adalah terpisah dari Allah. Lalu solusinya tadi saya sudah sebutkan, solusinya adalah melalui karya Kristus di kayu salib, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah Allah yang sudah dibayar oleh Kristus. Sekali lagi, anugerah itu bukan gratis-gratis lalu enak, enggak usah bayar. Bukan enggak usah bayar, ada yang membayarkan, yaitu Kristus. Nah, lalu solusinya, ini sudah langsung masuk di Roma 6 ayat 23 ini. Upah dosa ialah maut. Tapi solusinya bagaimana? Tetapi karunia Allah ialah, nah ini, karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal bagaimana? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah adalah anugerah Allah. Anugerah Allah itu memang gratis diberikan kepada saudara dan saya, tidak usah saudara bayar karena saudara memang tidak mampu bayar. Kenapa saudara diberikan gratis? Karena tidak ada satupun yang mampu bayar. Karena harga yang sangat mahal. Jadi gratis itu bukan murahan. Kebanyakan barang gratis memang murahan. Tapi ini gratisnya bukan murahan. Gratisnya justru saking mahalnya, tidak ada yang bisa mampu membeli. Tidak ada yang mampu membayar. Maka Tuhan kasih gratis. Tapi bahkan bukan barang murahan. Ini barang amat sangat mahal. Dan itulah tadi karya Kristus di kayu salib. Dan itulah karya Kristus di kayu salib yang bagaimana, yang mengalami maut. Dan maut itu adalah terpisah dari Allah Bapa.
Nah, itulah seluruh penebusan Kristus yang lengkap, utuh, dan sempurna bagi saudara dan saya yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, dan Tuhan sudah menyediakan Kristus. Sekali lagi, upah dosa ialah maut. Solusinya adalah karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Solusinya bukan Anda harus berbuat baik seumur hidup Anda, tidak. Solusinya adalah Tuhan sudah menyelesaikan dan memberikan anugerahnya, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup berdamai dengan Allah. Dan melalui apa? Dan melalui atau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah solusi yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Kiranya ini boleh menguatkan kita semua, dan kita boleh bersyukur pada Tuhan, karena hidup yang paling penting bagi Anda adalah bukan hidup kaya raya. Hidup paling penting buat Anda adalah bukan hidup sehat walafiat, tidak ada penyakit. Hidup yang paling penting buat Anda adalah bukan Anda hidup tidak pernah mati. Tidak. Hidup yang paling penting adalah saudara boleh berdamai dengan Allah. Puji Tuhan. Tuhan sudah menyelesaikannya semua dengan tuntas dan sempurna. Oke, saya serahkan kembali kepada Meta. Terima kasih Pak Andi buat penjelasannya yang dengan sabar membimbing kita ya. Secara lebih detail lagi, setahap demi setahap kita belajar tentang apa itu artinya penderitaan Kristus, dan kemudian hari ini lebih fokus kepada dibenarkan oleh Allah, apa itu maksudnya. Dan kita semua tentunya memperingati minggu-minggu sengsara menjelang Jumat Agung dan Paskah nanti. Kita bersyukur. Dan kemudian jika ada pertanyaan, silakan boleh yang berada lewat YouTube disampaikan di nomor handphone 0813 57 901 628. Dan kemudian sudah ada Pak Theodor di sini, Pak Andi, yang sudah semangat bertanya dengan 2 pertanyaan. Yang pertama saya bacakan, bagaimana kita tahu kalau kita sudah terpisah dari Allah? Apakah berpisah dengan Allah termasuk juga ketika roh Allah meninggalkan Raja Saul? Itu dulu Pak, pertanyaan pertama. Ya, saya langsung aja jawab. Jadi berpisah dengan Allah itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa Saul ditinggal oleh roh Allah. Karena konteksnya Saul ditinggal oleh roh Allah itu adalah bukan dalam konteks keselamatan, sama sekali tidak. Itu kesimpulan yang salah. Saul ditinggal oleh roh Allah itu karena masalah jabatan dia sebagai seorang raja yang sudah tidak dipercaya lagi oleh Allah. Maka roh Allah meninggalkan Saul, dalam arti Saul sudah tidak dipercaya oleh Allah sebagai raja. Mengenai keselamatan, I don't know. Ya, I don't know. Ini konteksnya bukan tentang keselamatan. Ini konteksnya tentang Saul dipercaya sebagai raja oleh Allah. Dan sekarang Tuhan sudah tidak mau mempercayai Saul lagi. Ini masalah kepercayaan terhadap jabatan yang dianugerahkan Tuhan. Bukan dalam konteks keselamatan. Oke? Jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa tahu kita sudah terpisah dari Allah, terpisahnya dari Allah yang tadi saya jelaskan itu bukan terpisah seperti Saul ini, bukan seperti roh Allah meninggalkan Saul, bukan. Tapi terpisahnya itu adalah waktu Tuhan bilang, pada waktu kamu makan buah itu, kamu akan mati. Dan yang dimaksud mati di situ adalah mati rohani. Dan mati rohani di situ adalah terputus hubungan dengan Allah. Karena itu dikatakan upah dosa adalah maut, yaitu mati dalam arti terpisah dengan Allah. Artinya hubungan yang tadinya harmonis, sekarang itu sudah tidak harmonis lagi. Tadinya bisa mengenal Allah yang benar, sekarang sudah kabur dalam pengenalan akan Allah yang benar.
Dalam arti itu terpisahnya. Jadi semua orang sudah mengalami maut. Bukan hanya Adam dan Hawa saja, tapi seluruh keturunan Adam dan Hawa mengalami maut. Jadi saudara tidak usah bilang, saya bagaimana merasa sudah terpisah. Tidak usah merasa-merasa. Tapi faktanya saudara dan saya sudah terpisah dengan Allah. Kalau belum terima Kristus. Kalau sudah terima Kristus, berarti sudah diperdamaikan dengan Allah oleh karya Kristus. Ya. Semua orang terbukti sudah mengalami maut. Di mana ayatnya? Ayatnya di Roma 5 ayat 12. Jadi semua orang sudah terbukti mengalami maut. Baca Roma 5 ayat 12. Ya, bisa minta tolong Meta membacakan buat kita. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, perhatikan. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu yang dimaksud dengan Adam. Lalu dikatakan bahwa oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah, ya perhatikan ini, maut telah menjalar kepada semua orang. Dan karena itu semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi inilah yang disebut dengan terpisah dengan Allah. Oke, berikutnya silakan. Pertanyaan yang kedua ya Pak, tetap Ya. dari Pak Theodor. Bagaimana mungkin Yesus berpisah dengan Allah? Bukankah karya Yesus sendiri dalam topangan Tritunggal? Melihat Yesus berarti melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Silakan Pak. Makanya berpisahnya Kristus dengan Allah itu suatu misteri. Kita tidak usah mau berusaha mengetahui rahasia bagaimana berpisahnya Kristus dengan Allah. Bagi saya berpisah ya berpisah. Tapi bagaimana berpisahnya, I don't know. Itu misteri Allah Tritunggal. Ada yang bilang itu adalah roh manusianya yang berpisah dengan Allah Bapa. Saya nggak tahu tentang roh manusia dan roh ilahi Kristus dengan roh manusia Kristus di dalam keterpisahan dengan Allah. Ada yang bilang roh ilahinya tidak terpisah, hanya roh manusianya terpisah. Tapi kalau itu hanya karya manusia, tidak akan bernilai kekal. Ya. Kalau itu hanya manusianya Kristus yang berkarya untuk penebusan, tidak akan bernilai kekal. Maka hanya berlaku pada waktu itu aja. Dan juga tidak akan mencakup jumlah yang lebih dari satu orang. Karena adilnya satu hanya bayar satu. Dan satu hanya bayar satu untuk waktu itu saja. Setelah waktu itu lewat, maka sudah kadaluarsa. Karya Kristus sudah tidak berlaku lagi. Karena tidak bernilai kekal. Dan tidak bisa menjangkau jumlah lebih dari satu. Bagaimana bisa menjangkau jumlah yang tanda petik tak terbatas itu? Bagaimana bisa menjangkau itu? Itu harus karya Allah. Karya Allah tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi ruang. Ya, makanya karya Allah itu bisa berlaku surut. Makanya banyak orang tanya, bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Kristus? Semua orang yang hidup sebelum Kristus pun dibayar secara surut. Ya, berlaku surut. Dan juga berlaku apa itu lawannya surut, ya. Pokoknya berlaku sebelumnya dan berlaku sesudahnya. Bagaimana orang-orang yang hidup sesudah Kristus? Itu pun sudah dicakup oleh Kristus semuanya
baik sebelum Kristus, baik sesudah Kristus, baik pada waktu masa Kristus hadir, semuanya ditampung dalam karya Kristus sesaat itu. Ya, di kayu salib. Nah, itu misteri daripada karya Kristus yang harus berpisah dengan Allah Bapa yang bernilai kekal. Jadi itu bukan hanya karya manusianya saja. Kalau bagi saya itu, menurut saya, kalau itu hanya karya manusianya Kristus, tidak akan bernilai kekal. Lalu bagaimana Allah bisa berpisah dengan Allah? I don't know. Jangan tanya terus. Itu sudah bukan porsi saya untuk menjawab. Itu hanya diketahui oleh misteri Allah Tritunggal. Ya, itu. Ya, tinggal 9 menit ke depan Pak Andi. Ada pernyataan, mungkin cerita dari Pak Elia, dan juga nanti disusul ada pertanyaan di bawahnya. Begini bunyinya, selamat siang, izinkan saya sedikit bercerita sebelum saya bertanya. Semalam saya tidak bisa tidur. Seperti kebiasaan saya memutar kembali penggalan-penggalan, question saya, dan answer Pak Andi dari FB saya. Dan membagi ke beberapa teman baru saya melalui Japri. Dan tiba-tiba saya teringat pertanyaan yang sudah 2-3 minggu mau saya tanyakan tapi tidak jadi alias lupa. Pertanyaan saya, apa sebenarnya arti kata katekismus itu? Kenapa begitu dipakai oleh Heidelberg dan Westminster? Dan apakah dua nama itu adalah nama tempat? Tolong latar belakangnya kata katekismus supaya kita tidak jadul. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, katekismus itu adalah, kata lainnya adalah pelajaran. Ya, pelajaran. Jadi katekismus itu, baik Westminster, baik Heidelberg adalah pelajaran-pelajaran iman Kristen. Nah, tujuannya apa pelajaran iman Kristen itu adalah untuk memperkenalkan kepada orang Kristen atau orang yang mau belajar iman Kristen tentang dasar-dasar iman Kristen yang benar. Baik Heidelberg maupun Westminster itu spiritnya sama-sama juga dengan dasar reform. Cuma kalau Heidelberg itu di Jerman, ya, dan dipakai hanya untuk banyak dipakai di negara Belanda juga. Ya, jadi itu sangat terkenal sekali katekismus Heidelberg. Kalau Westminster ini saya agak lupa ingat, kalau nggak salah di Inggris dan Amerika juga dipakai di Amerika. Jadi itu hanya tempat saja, masalah tempat. Ya, jadi bukan berkenaan dengan ajaran yang berbeda, itu tidak. Tapi spiritnya sama, doktrinnya juga sama, reform. Makanya kita belajar Heidelberg maupun belajar Westminster itu akan pasti pengenalan akan kebenarannya itu akan sinkron, ya. Oke, itu penjelasan dari saya. Jadi makanya bahan-bahan ini seringkali dipakai oleh gereja-gereja reform karena sudah teruji ratusan tahun ya dari bahan-bahan ini. Oke. Kalau di chatting sini sudah tidak ada lagi, apakah ada yang mau menanyakan secara langsung dengan bertanya langsung kepada Pak Andi? Silakan. Ada Pak Fritz Samuel mungkin ya, atau yang ada di YouTube mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi ya Pak ya, tinggal 5 menit ke depan. Ya. Tetapi berbincang tentang ini ya Pak Andi ya, kita kan sering salah dari dulu, mungkin saya baru juga menyadari ya, bahwa kita sering itu tidak peka bahwa penggunaan kata untuk semua orang Pak Andi. Kita sering bilang bahwa Kristus mati untuk semua orang gitu ya. Nah, berarti seharusnya kita lebih tepat mengatakan bahwa Kristus mati untuk semua orang yang dipilihnya ya Pak Andi. Yes. Karena kalau tidak, darah Kristus yang mahal itu akan sia-sia, karena berarti ada orang yang menolak gitu ya Pak Andi.
Iya. Dan Benar itu yang sekali. membuat kita sangat bersyukur sampai ada lagu Semua Karena Anugerahnya, mungkin Pak Andi ya. Benar sekali. Only by grace. Itu luar biasa sekali. Kita bersyukur. Iya. Puji Tuhan. Jadi memang kita itu ada satu kalimat yang mengatakan kita baru bisa mengenal benar-benar anugerah Allah kalau kita benar-benar menyadari betapa berdosanya saya di hadapan Allah. Nah, itu semua bergandengan. Jadi orang kalau tidak menyadari dosanya, tidak mungkin akan menghargai anugerah Allah. Karena dia anggap dia orang layak, orang baik, orang benar, orang yang hebat, orang yang berkarya bagi Tuhan, orang yang ini sudah berjasa dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu orang kayak gitu tuh tidak mungkin akan betul-betul menghargai anugerah Allah. Tapi orang yang sadar dirinya tidak layak, dirinya hancur berantakan, keakuannya dihabisin oleh Tuhan, baru sadar I am nothing. Ya, tapi karena kasih Tuhan, I am nothing ini menjadi I am something. Ya, I am something ini bukan karena kehebatanku loh, tapi karena kembali lagi only by grace, anugerah Tuhan. Maka hidup orang percaya itu tidak pernah anak-anak Tuhan atau orang-orang pilihan Tuhan tidak pernah diciptakan untuk sia-sia, untuk hidup tidak berguna, tidak. Pasti diciptakan untuk dipersiapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, makanya ada buku yang judulnya sangat bagus, tapi saya sendiri belum baca lengkap buku ini, yaitu judulnya Design for Dignity. Design for Dignity, ya, dirancang untuk suatu kemuliaan. Luar biasa sekali. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kebetulan dan tanpa ada rencana apa-apa. Oke, kita sudah sampai kepada akhir. Sudah ya, selesai. Ya, puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Dan saya minta siapa ini yang judulnya F ini, Pak Fritz Samuel, boleh pimpin kita dalam doa. Ya, baik, kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh belajar kembali tentang kebenaran. Kami belajar banyak tentang Yesus Kristus Tuhan. Untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Satu hal yang Tuhan sudah buat bagi kami, yaitu untuk menghapus setiap dosa dan menebus kami dari dosa dan maut. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menerima kebenaran dan dosa kami ditimpakan kepada Yesus. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pengajaran ini, makin hari makin kami dilengkapi. Kami makin hari makin mengenal Yesus dan kebenarannya. Dan hidup kami makin hari diubahkan. Hidup kami boleh juga menjadi terang Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Lalu akhirnya nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, pada siang ini kami mau berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Andi Halim, makin terus Tuhan pakai dengan karya-Mu yang luar biasa. Roh Kudus makin melengkapi hamba-Mu, supaya kami makin diberkati oleh karena kebenaran pengajaran yang diberikan. Bahkan dimanapun Pak Andi berada, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati kehidupan bersama dengan keluarga Pak Andi Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi Ibu Meta Tuhan yang juga menjadi alat di tangan Tuhan, sudah menjadi berkat sebagai multimedia. Tuhan pakai terus Bu Meta dalam seluruh karya layan maupun kehidupan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kami yang sudah mengikuti acara ini. Tuhan lengkapi kami juga dengan pengajaran yang sudah diberikan. Bahkan
Tuhan, mungkin ada rekan-rekan lain, Tuhan jangkau jiwa-jiwa lain yang rindu untuk kebenaran ini. Ya Bapa, inilah doa sembahyang syukur kami yang jauh dari sempurna. Ampuni dosa dan salah kami, lalu demi Kristus Yesus Tuhan, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ya, Andi. Tuhan. Pak Andi, terima kasih Pak Pris. Terima kasih. Ya, Terima kasih, terima kasih Meta. Meta. Ya.